يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Jadi Rasulullah SAW setelah menjelaskan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Kemudian Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwasanya kalau ingin makan maka makanlah yang baik, makanlah yang halal. Karena kalau kita makan yang haram ini akan berpengaruh dengan dikabulkan doa kita atau tidak. Maka Rasulullah SAW sebutkan contoh tentang orang ini telah mengumpulkan sekitar 6 sebab dikabulkannya doa. Dia melakukan sekitar 6 sebab dikabulkannya doa, seharusnya doanya pasti dikabulkan. Tapi qadarullah doanya tidak dikabulkan gara-gara satu permasalahan, yaitu dia makan dari hasil yang haram. Padahal sebab-sebab dikabulkannya doa sudah dia lakukan. Taib. Apa kata Abu Hurairah? Tsumma dzakara rajul yutilus safar. Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh tentang seorang laki-laki yang sudah lama bersafar. Orang ini, dia bersafar. Dan orang musafir, itu safar merupakan sebab dikabulkannya doa. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Salathu da'awatin yustajabna la syakka fihinna. 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Yang ketiga da'watul walid ala waladihi, dalam riwayat da'watul walid li waladihi. Doa orang tua kepada anaknya, baik doa keburukan maupun doa kebaikan. Ini dikabulkan oleh Allah tanpa diragukan. Di antaranya doa orang yang bersafar. Kenapa orang yang bersafar dikabulkan doanya? Karena safar sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, as-safaru qit'atun minal adab. Karena safar itu adalah potongan dari azab, bukan azab neraka jahanam, bukan, tapi dari siksaan, kesulitan. Safar itu adalah kesulitan. Seorang meninggalkan istrinya, seorang meninggalkan kampung halamannya, seorang meninggalkan pekerjaannya, apalagi kalau safar ke luar negeri, ya. Ini tidak enak rasanya, ya. Dan ini benar, ya. Bayangkan kalau orang sudah bersafar, ya. Meskipun dia naik pesawat termahal, meskipun dia naik kelas bisnis, tetap aja nggak enak. Ya. Apalagi perjalanan 9 jam, 10 jam, ya. Saya beberapa kali naik bisnis, ya. Bukannya sombong, cuma mau kasih tahu. Saya mau sombong tapi nggak bisa karena dibayarin orang, ya. Jadi berapa kali saya naik bisnis, makanannya banyak pilihan. Sampai kalau di bisnis ada 3 tahapan. Muqaddimah pertama, kemudian yang kedua, kalau ekonomi sekali aja. 3, tapi tetap aja nggak enak. Lebih enak di rumah, tidur di atas kasur, makan tempe goreng sama kangkung, lebih enak. Beneran, ya. Mau kasurnya empuk, mau pramugarinya cantik, lebih enak sama di rumah sama istri, ya. Lebih enak. Makanya safar bagaimanapun enaknya tetap saja nggak enak, ya. Sudah jauh kemudian rindu ketemu istri, ingin ketemu anak-anak, ingin ketemu saudara-saudara, ingin makan kembali seperti kebiasaan, ya. Jadi kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan dari adab. Susah. Kemudian kalau sampai di luar kota mungkin cari tempat tinggal, kurang tidur enggak nyaman karena perubahan cuaca, perubahan kegiatan, perubahan kondisi dan macam-macamnya. Intinya enggak enak lah safar itu. Makanya orang yang musafir banyak rahmat yang Allah turunkan kepadanya. Makanya Allah berikan banyak keringanan. Di antaranya orang musafir, ya, mengqashar salat. Boleh, bahkan sunnah dia mengqasharkan salat. Bahkan para ulama mengatakan ijma, kalau ada orang musafir dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka lebih baik, lebih afdol dia salat 2 rakaat daripada 4 rakaat. Padahal 4 rakaat lebih banyak rakaatnya, tapi pahalanya lebih besar bagi dia kalau dia salat 2 rakaat tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Kenapa? Karena itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik adalah ma wafaqa sunnah. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada dua orang bersafar, satunya cuma salat 2 rakaat, salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Yang satunya dia salat duhur 4 rakaat qobliyah ba'diyah, ya. Kemudian asar lagi, ya, maka 4 rakaat lagi, maka yang lebih afdal dia salat 2 rakaat karena Nabi selama safar tidak pernah salat itmam.
Beliau selalu tidak pernah salat sempurna, beliau selalu mengqashar apa? Salat. Bahkan beliau bersafar 20 hari, beliau selalu mengqashar salat. Jadi Allah beri keringanan. Ya. Bahkan kalau biasanya dia itu kalau tidak bersafar, biasanya salat malam, biasanya salat qobliyah ba'diyah, salat rawatib, biasanya puasa sunnah, maka Allah anggap dia tetap menjalankan kebiasaan dia. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan tatkala dia sedang mukim tidak bersafar dan tatkala dia sedang sehat. Jadi kalau orang kebiasaan dia tatkala tidak bersafar salat malam, puasa sunnah, ya, salat sunnah qobliyah ba'diyah, maka kalau dia bersafar dia tidak salat qobliyah ba'diyah, tetap dicatat amal dia seakan-akan dia salat qobliyah dan ba'diyah. Ini Allah berikan keringanan dan rahmat bagi orang yang bersafar. Ya. Kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang bersafar boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit dan bersafar atau bersafar, maka dia boleh tidak berpuasa dan boleh diganti hari yang lain. Bayangkan Allah gandengkan antara safar dengan sakit. Dua-dua orang ini butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah kepada orang bersafar, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Jadi orang ini telah melakukan satu sebab agar doanya dikabulkan, dia adalah seorang musafir. Sebab yang kedua disebut oleh para ulama adalah safarnya yutilu safar, sudah lama bersafar. Semakin dia lama bersafar, dia semakin mengalami kesulitan, semakin dirahmati oleh Allah, semakin dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin mudah doanya dikabulkan. Beda antara orang safar 2 hari, safar 3 hari dengan orang safar sebulan, 2 bulan, jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak-anak, ya, jauh dari kampung halaman. Semakin dia lama bersafar, maka doanya semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia bersafar dan sudah lama safarnya. Bahkan kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan orang ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersafar adalah dia sedang bersafar dalam rangka safar ketaatan. Entah safar karena haji, entah safar karena umrah, entah safar karena ziaratul ikhwan, ingin mengunjungi teman-temannya yang dicintainya karena Allah, atau karena silatul arham, karena dalam rangka menyambung silaturahmi. Jadi safar dia bukan safar maksiat. Ya. Kalau seorang bersafar misalnya ke negeri kafir untuk berzina, untuk main judi, ya ini ya tidak dapat rahmat, dapatnya azab ini. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang bersafar karena maksiat tidak boleh qashar salat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kenapa? Karena dia bersafar karena maksiat, bersafar karena ingin main judi, bersafar karena ingin nonton bioskop di mana misalnya, bersafar karena hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Maka orang ini tidak berhak mendapatkan keringanan. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, orang ini yang disebut oleh Nabi, dia ini bersafar dalam rangka ketaatan, entah karena haji, entah karena umrah, entah karena menyambung silaturahmi, sehingga turunlah rahmat seharusnya kepada orang ini. Jadi sekarang dia sudah melakukan 2 sebab dikabulkannya doa. Sebab yang ketiga, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy'atha akbar. Orang ini rambutnya semerawut penuh dengan debu. Artinya apa? Kondisinya jauh dari kesombongan. Dan orang yang jauh dari kesombongan, maka doanya semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa orang yang paling mudah dikabulkan tatkala dia sedang sujud, tatkala dia jauh dari kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi orang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Tatkala dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia muliakan, kepalanya, dia hinakan, kemudian dia tempelkan di tanah sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Dia ngakui dirinya rendah, dia mengakui Allah maha tinggi. Saat itu dia sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia merasa terhina di hadapan Allah, ya, jauh dari kesombongan. Maka saat itu doanya sangat mudah dikabulkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sungguhnya seorang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammas sujud fa aktsiru fihi du'a. Adapun tatkala sujud maka perbanyaklah doa. Faqaminun ayustajaba lakum. Maka sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kaidah. Semakin seorang merasa hina di hadapan Allah, dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang merasa afqar, merasa hina, merasa butuh kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling merasa butuh kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan tatkala di padang Arafah, Rasulullah SAW berdoa. Dari setelah salat duhur dan asar beliau jamak qasar. Beliau berdoa sampai maghrib. Jadi duhur sampai maghrib beliau berdoa, di atas onta beliau mengangkat kedua tangan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berjam-jam minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah terik matahari, di atas onta beliau tidak bergeming minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau merasa butuh padahal surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi adalah hamba Allah yang paling merasa butuh kepada Allah. Ya, makanya beliau salat sampai kaki beliau bengkak. Makanya beliau mengajarkan kepada kita dalam segala kegiatan ada doanya. Kita berdoa, mau ini berdoa dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ada doanya. Kenapa? Dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti kalau Anda hajian, Anda pergi ke padang Arafah. Lihat jemaah haji. Tidak semua jemaah haji kuat berdoa berjam-jam. Sebagian mereka berdoa baru 10 menit sudah permintaan sudah habis, bingung minta apa. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Amin. Ya Allah berilah petunjuk kepadaku ya Allah. Amin. Ya Allah masukkan saya dalam surga ya Allah. Ya Allah berilah petunjuk kepada istriku, kepada anakku. Ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah lunasi hutang-hutangku ya Allah. Terus apalagi bingung ya. Nabi SAW doa berjam-jam. Saya pernah berhajian dengan sebagian ulama, subhanallah. Saya lihat mereka berdoa menangis berjam-jam. Saya tidak bisa seperti mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mengenal Allah daripada saya. Mereka tahu mereka sangat butuh dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah, dengan karunia Allah. Berjam-jam mereka menangis. Tidak terputus kecuali makan siang kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab dikabulkannya doa tatkala seorang merasa terhina, kondisinya jauh dari kesombongan. Tapi kalau orang sombong gimana doanya mau dikabulkan? Dan kondisi orang ini jauh dari kesombongan. Kenapa? Dia dalam kondisi rambut semrawut, penuh dengan debu, penampilan saja tidak oke, terus mau sombong apa? Ya. Apa yang mau dia sombongkan? Rambutnya penuh dengan debu. Apa yang mau dia sombongkan? Rambutnya semrawut. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, tentang orang-orang yang berhaji. Dalam sebagian riwayat Allah mengatakan, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'san gubran." Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku, datang dari jauh menuju padang Arafah. Syu'san gubran dalam kondisi rambut mereka semrawut penuh dengan debu. Ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah suka dengan kondisi seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba ash'adz akbar madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semrawut, penuh dengan debu. Kalau dia ngetuk pintu untuk bertamu ditolak, orang tidak menghargai dia. Tapi seandainya dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan apa? Doanya. Maka orang ini telah melakukan sebab yang ketiga dikabulkannya doa, yaitu dia dalam kondisi jauh dari kesombongan. Taib. Sebab yang keempat, yamudu yadaihi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Dan kondisi seorang mengadakan kedua tangannya ke arah langit itu kondisi orang mengemis. Ini kondisi sangat menghinakan kita kalau kita tujukan kepada manusia. Minta. Itu kondisi yang menghinakan kita. Tapi kalau kita menghinakan diri kita di hadapan Allah dengan mengangkat kedua tangan kita, menunjukkan pengharapan, menunjukkan penghinaan diri kita, maka ini sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyin sittir, yastahi min 'abdihi idza rafa yadayhi ilaihi an yarudda ilaihima an yaruddahuma ilaihi sifran." Sungguhnya Allah malu kalau ada hambanya tatkala berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Maka di antara adab berdoa, sebab dikabulkannya doa, selain kita menghadap kiblat, kita angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini hukum asalnya doa hajat. Kalau kita punya hajat, kita angkat kedua tangan kita. Apa kita berdoa di antara azan dan iqamat, kita angkat kedua tangan kita. Apakah tatkala salat sunnah kita ingin berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Apakah tatkala kita habis salat tahajud ingin berdoa, angkat kedua tangan kita. Dan ada tempat-tempat yang tidak perlu angkat tangan, karena Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Seandainya Nabi mengangkat tangan, tentunya para sahabat akan meriwayatkan. Contoh doa masuk WC, tidak usah Anda mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kalau Nabi melakukannya pasti banyak sahabat yang meriwayatkan.
Contoh juga doa setelah wudu. Rasulullah SAW sering kali berwudu. Tetapi tidak diriwayatkan sama sekali Rasulullah SAW setelah berwudu kemudian beliau berkata, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga tidak diriwayatkan Nabi angkat kedua tangan. Jadi tidak semuanya doa angkat kedua tangan. Terutama zikir-zikir, zikir sebelum tidur, ya, tidak perlu kita angkat tangan karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW angkat kedua tangannya. Contoh zikir juga kalau ingin berhubungan dengan istri. Allahumma jannibna syaitan. Mungkin istri kita, ngapain mas? Baca jimat apa mas? Allahumma jannibna syaitan. Jadi syaitan ma razaqtana. Ya sudah langsung aja bismillah. Enggak usah begini. Jadi tidak semua doa kita angkat apa? Angkat tangan. Tapi kalau doa hajat kita ada keperluan angkat tangan. Tahu-tahu gelisah, bimbang, hati gelisah, ada masalah, angkat tangan minta kepada Allah. Jangan pernah malu. Kita malu sama orang kalau minta sama orang, tapi kalau minta sama Allah jangan pernah malu. Ya. Orang kalau kita minta, ya, ya, lama-lama kita terhinakan di hadapannya. Orang sebaik apapun, kalau kita mintai dia sekali, mungkin dia senyum-senyum waktu memberikannya. Oh, saya bantu kamu, saya senang sekali. Kita minta kedua kali dia masih senyum-senyum. Kita minta ketiga kali mulai hilang senyumnya meskipun dia kasih. Kita sudah minta 4 kali mulai kasih tapi dalam kondisi cemberut. Kita minta 5 kali dia matikan teleponnya sudah enggak dikasih. Ya, itu manusia. Kenapa kita malu minta sama manusia? Karena manusia itu kekayaannya memang terbatas. Finansialnya apa? Terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekayaannya tidak terbatas sama sekali. Ya. Kata dalam hadis, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin. Wahai anak Adam, kalau orang pertama kali dari Nabi Adam sampai orang terakhir di hari kiamat. Sebelum hari kiamat, mungkin miliaran manusia atau triliun manusia. Bukan cuma manusia, jin seluruhnya dari iblis sampai hari kiamat kelak. Jin semuanya dikumpulkan, semuanya berkumpul dalam satu dataran, semuanya minta kepada Allah, minta apapun, ini minta ini, minta ini, minta ini, yang satu minta macam-macam, minta seluruhnya, selarah minta apa saja tanpa batas. Allah kabulkan seluruhnya, kata Allah tidak akan mengurangi kekuasaannya, kekayaannya sama sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yadullahi mal'a la taghidhuha nafaqatun sahaul lail wan nahar. Sungguhnya tangan Allah selalu penuh dengan kekayaan. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, nafkah apapun. Pemberian Allah tidak akan berkurang. Allah senantiasa dermawan siang dan malam. Nah, kalau kita minta kepada manusia, kita harus malu. Asalnya tidak boleh kita minta-minta kecuali darurat. Tapi kalau minta kepada Allah, jangan malu. Allah kasih ente tidak ada urusan sama Allah, tidak berkurang. Tidak berkurang sama sekali, tidak berkurang. Kalau berkurang mungkin kita malu-malu minta sama Allah. Ya Allah, kemarin saya sudah minta itu, sekarang minta malu-malu enggak enak. Enggak perlu enggak enak. Ya. Karena Allah tidak kekurangan sama sekali. Ente dikabulkan doa ente, minta triliunan Allah kasih, enggak akan berkurang kekayaan Allah sama sekali. Allah mudah, kun fayakun. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau berkehendak sesuatu maka tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Maka di antara adab doa mengangkat kedua tangan. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, terutama tatkala istisqa. Sampai beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiak beliau. Ya. Beliau mengangkat, benar-benar mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kondisi mengemis sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di antara adab tatkala berdoa kita mengangkat tangan. Orang ini angkat tangan. Kemudian di antara sebab, ini tadi sebab keberapa? Keempat. Di antara sebab yang lain, sebab yang kelima, orang ini tatkala berdoa, ini yang keempat atau yang kelima ini? Ini sekarang yang kelima. Saya lupa, yang pertama tadi apa? Safar. Yang kedua, panjang safarnya. Yang ketiga, jauh dari kesombongan. Yang keempat, mengangkat kedua tangan. Yang kelima, orang ini tatkala dia berdoa, dia mengulang-ulang. Dia mengatakan ya Rabbi, dia ulang-ulang. Dan ini menunjukkan ilhah. Menunjukkan dia benar-benar merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW adalah mengulangi doa 3 kali. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kana Nabi SAW idza da'a thalathan. Adalah Nabi SAW kalau berdoa beliau mengulang 3 kali.
Jadi waktu Rasulullah SAW pernah di Ka'bah, Rasulullah SAW sedang sujud, kemudian orang-orang kafir Quraisy lagi kumpul. Kata mereka, siapa yang bisa membawa isi perut onta si fulan kemudian letakkan di atas pundak Muhammad? Mereka bilang, mana Muhammad? Kapan dia sedang menggosok kepalanya di tanah? Ternyata Rasulullah SAW sedang sujud. Maka berdirilah Uqbah bin Abi Mu'aid, maka dia pun pergi ke tempat seorang, dia bawa isi perut onta, macam-macam, ususnya, kotorannya, boleh letakkan di atas pundak Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW tidak bergeming, sujud, diganggu oleh mereka dan mereka tertawa terbahak-bahak. Sampai begitu terbahak-bahaknya mereka sempoyongan saking gembira melihat Nabi SAW demikian. Dan Rasulullah SAW tidak bergeming, terus sujud. Kalau Rasulullah SAW bangun, khawatir akan mengotori masjid atau badannya semakin apa? Semakin kotor. Maka Rasulullah SAW sujud, tidak bergeming. Sampai ada yang melaporkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Fatimah, masih kecil Fatimah, maka dia pun datang dari rumahnya, datang menuju ke Masjidil Haram, kemudian dia bersihkan kotoran dari pundak ayahnya. Ini perkara yang sangat berat dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia tahu dia dihinakan di hadapan putrinya. Kita kalau dihinakan di hadapan istri kita, di hadapan anak kita, perkara yang sangat menyakitkan. Apalagi dilihat oleh putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, perempuan tidak bisa apa-apa, tidak bisa membela bapaknya. Maka Rasulullah SAW setelah itu selesai salat, Rasulullah SAW kemudian berdoa yang didengar oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Oh, mereka ketakutan. Wah, ini Muhammad berdoa di Ka'bah lagi. Rasulullah ulang 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Takut mereka. Ya. Mereka tahu Muhammad ini orang soleh. Apalagi doanya di depan Ka'bah, di tanah haram. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy 3 kali. Oh, ketakutan. Kemudian lebih parah lagi Nabi sebutkan, ya Allah, hancurkan si fulan, binasakan si fulan, sebut namanya satu-satu. Waduh, ngerikan. Dan semuanya 7 orang itu meninggal dalam perang Badar. Semuanya tewas. Jadi di antara sebab dikabulkannya doa, seorang mengulangi doa sebanyak berapa kali? 3 kali. Mungkin pertama kita kurang khusyuk, kedua lebih khusyuk lagi, ketiga lebih khusyuk lagi. Tatkala kita memajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa tidak perlu cepat-cepat. Berdoa yang penting hati kita hadir, ya. Azan kah? 1 menit. Ya sudah, kita lanjutkan sebab yang terakhir. Sebab yang keenam, orang ini tatkala berdoa dengan menggunakan rububiyah Allah. Karena keterkaitan pengkabulan doa berkaitan dengan sifat rububiyah Allah. Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pencipta, Allah ingin sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Ini semua berkaitan dengan sifat rububiyah. Makanya dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Seakan-akan dia berkata, wahai penciptaku, wahai pemberi rezekiku, wahai pengatur urusanku, wahai yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, kabulkanlah doaku. Makanya kita dapati banyak doa-doa yang diucapkan oleh para nabi, Allah abadikan dalam Al-Quran dengan Rabbi, Rabbi. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbana, Rabbi, Nabi Adam, Rabbana, ya. Demikian juga Nabi Nuh dan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita berdoa jangan lupa kita mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbal Alamin dan semisalnya. Kita bertawasul dengan nama Allah, dengan nama rububiyah Allah agar doa kita dikabulkan.